Sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Anthony, aku dari tim kampusku. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan dulu dari kampusku itu siapa sih sebenarnya. Nah, jadi kampusku itu kita berdiri dari tahun November 2021 dari program Kominfo. Nah, kita itu sebagai platform yang menjembatani para siswa dengan dunia perkuliahan dan dunia karir yang selaras. Jadi, selain kita juga membantu kalian sebagai para siswa itu untuk tahu lebih dalam tentang jurusan kalian, kita juga bantu untuk para mahasiswa itu untuk menyiapkan jenjang karir mereka melalui beberapa program yang udah kita laksanain itu. Dan uh, juga siswa itu supaya bukan mereka cuma tahu aja tentang jurusan yang mereka, tapi juga tentang jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Oke. Nah, sebelumnya aku pengen memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini. Ada 3 orang hari ini dari jurusan teknologi hasil pertanian, dari jurusan arsitek, dan yang terakhir dari PWK. PWK itu adalah perencanaan wilayah dan kota. Untuk Kak Ana, sudah hadir Kak? Sudah. Oke. Sore Kak Ana. Halo, selamat sore. Kok nggak ada suaranya ya Kak? Halo. Belum Kak. Halo, bisa terdengar? Halo? Oke, sambil nunggu Kak Ana, kita lanjut dulu deh ke jurusan arsitek dari Kak Ana. Halo Kak Ana, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik kok, baik. Oke. Lanjut dulu bentar ke Kak Konita, udah ada? Ada Kak, itu Kak Hananya sudah ada juga kayaknya. Dari arsitek kayaknya bisa dimulai dulu. Atau gimana? Ya, halo. Halo? Kok suaranya nggak jelas? Oke, lanjut. Kita ulangi dulu ya. Dari Kak Ana dulu. Kak Ana udah kedengeran belum suara saya? Udah lanjut dulu deh. Kak Ana. Kak Ana dengar suara saya kan? Iya, terdengar. Oke. Gimana kabarnya Kak Erin? Iya, puji Tuhan, luar biasa. Lagi sibuk ngapain nih Kak Erin? Aku sekarang sibuk kuliah. Kuliah sama lagi buka bikin bisnis kecil-kecilan gitu sama keluarga. Oh, bisnis apa ini Kak kalau boleh tahu? Ini mungkin agak melenceng dari apa yang aku ini ya kuliah. Aku sambil ini bisnis bakery gitu di rumah atau bisa kirim ke luar kota juga. Oke. Ini lanjut kuliah apa Kak? S2 profesi kok? Oh, enggak, aku ambil S2 arsitektur juga, enggak apa profesinya. Oh gitu. Oke. Eh, kita lanjut dulu dong ke Kak Konita.
Kak Ana jangan kemana-mana ya. Nanti giliran kedua ya, Kak Ana. Oke. Halo Kak, Halo, suara Kak. saya terdengar? Ya, udah. Oke, Oke. Gimana kabarnya Kak hari ini? baik. Baik ya. Alhamdulillah. Ya, Ya, lagi sibuk apa nih Kak sekarang? sekarang saya kerja sih Kak, sekarang di Bandung, Heeh. di salah satu startup Heeh. yang bergerak di digital maps, kayak gitu. Oke. Oke, langsung mulai aja ya dari Kak Ana dulu ya. Atau Kak Ana kalau belum bisa balik ke Kak Odita dulu boleh? Saya dulu? Ya. Oke, izin sharing ya Kak. Heeh. Sudah terlihat PPT saya? Sudah Kak. Mungkin bisa di full screen Kak. Oke. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Konita Afnani Firdaus. Teman-teman bisa panggil aku Konita. Aku dari jurusan Urban and Regional Planning, atau teman-teman bisa taunya sebagai PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota, atau teman-teman juga bisa tahu sebagai Planologi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya lulus tahun 2021 dan sekarang sedang bekerja di salah satu startup bernama Circle Geo sebagai brand designer. Nah, sebelum saya langsung to the point nih, saya mau punya pertanyaan dulu nih, kayak sebenarnya PWK itu apa sih? Nah, sebelum saya masuk ke jurusan PWK, dulu saya bertanya-tanya sebenarnya, kayak PWK itu kerjaannya ngapain sih? Apakah bikin taman, ataukah kayak arsitektur, desain bangunan, ataukah kalau misalnya teman-teman tahu kalau sekarang ada isu namanya ibu kota baru, apakah itu PWK ngurusin ibu kota negara yang baru, atau kayak main The Sims City, atau kayak City Skylines, dan lain-lain. Jadi ini kayak asumsi-asumsi yang saya miliki ketika saya belum masuk jurusan PWK kayak gitu. Saya sempat berpikir dahulu, tapi kayak ternyata ketika masuk, memang jurusan perencanaan wilayah dan kota itu kayak seluas itu gitu teman-teman. Jurusan perencanaan wilayah dan kota ini mencakup banyak aspek dari mulai spasial dan non-spasial yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kayak contohnya dari gambar ini. Gambar ini cukup kayak menggambarkan di mana jurusan perencanaan wilayah dan kota itu diaplikasikan pada masyarakat. Kayak gitu, kayak what would you like to see to build here, kayak gitu. Kayak sebenarnya masyarakat tuh pengen suatu ruang di kota itu dibangun apa sih, kayak gitu. Jadi ini pengantar aja ya teman-teman. Lanjut, jadi planologi atau urban planning atau city planning atau spatial planning dalam bahasa Inggris itu berarti suatu jurusan yang berusaha untuk kayak mengelola suatu sistem perkotaan yang terdiri dari unsur spasial atau keruangan dan non spasial seperti manusia di dalamnya yang berkesinambungan antara spasial dan non spasial itu diatur berdasarkan aktivitas manusianya kayak gitu. Jadi kayak intinya kita berusaha untuk mengelola hubungan antara spasial dan non spasial itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah PWK ini mirip sama arsitektur, bisa jadi, tapi skopnya itu lebih luas karena di sini dipertimbangkan unsur kayak ruang luar dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat diagram di samping ini. Kalau di PWK ini kita mempertimbangkan kayak bangunan-bangunannya, terus lanskap perkotaannya, terus penggunaan lahan itu kayak misalnya ada permukiman, perdagangan dan jasa, taman, itu adalah penggunaan lahan. Lalu ada pets itu kayak jalur atau alur, lalu ada di sini kita juga mempertimbangkan roads atau jalan. Jadi kayak transportasi itu kita pertimbangkan dalam jurusan perencanaan wilayah dan kota. Teman-teman bisa lihat di sini deskripsinya. Jadi kayak PWK ini secara garis besar itu adalah satu rumpun dengan arsitektur atau lanskap arsitektur ataupun urban design. Jadi kalau urban design itu lebih detail daripada perencanaan wilayah dan kota karena mempertimbangkan elemen-elemen desain seperti itu. Dan tidak hanya satu building yang satu bangunan yang dipertimbangkan, tapi di sini kita mempertimbangkan beberapa bangunan seperti itu. Nah, lanjut karena di sini bangunan tersebut itu ditempati oleh manusia, jadi kita juga mempertimbangkan mempelajari bagaimana komunitas itu dalam masyarakat diposisikan dan bagaimana semuanya berkesinambungan seperti itu.
Jadi kayak ya istilahnya melihat kesesuaian antar berbagai macam aspek dalam suatu kota seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih output dari perencanaan dan kota itu? Kita itu bisa membuat dokumen perencanaan atau plan. Kita juga bisa membuat kayak peta ataupun pedoman yang dijadikan oleh pemangku kebijakan untuk sebagai arahan pembangunan ke depannya dalam suatu kota atau suatu lingkup yang lebih besar lagi seperti provinsi kayak gitu teman-teman. Jadi secara garis besar seperti itu. Lanjut, ini diagram yang lain yang menjelaskan bagaimana PWK itu diposisikan. Di sini ada people di dalamnya. People ini memiliki lifestyle masing-masing dan berbagai macam orang ini berhimpun dalam suatu komunitas dan melaksanakan kegiatan ekonomi dalam suatu built environment atau lingkungan fisik atau lingkungan yang lebih luas seperti itu. Pada akhirnya semuanya dipertimbangkan dalam berkehidupan di bumi ini gitu. Nah, untuk beberapa topik yang di-cover oleh PWK ini ada beberapa teman-teman, misalnya ada Blue Green Cities, Complete Neighborhood, Ease of Movement atau pergerakan, lalu konservasi heritage, lalu ada public space, ada bangunan yang sesuai dengan manusia, dan lain-lain. Jadi kayak banyak banget sebenarnya topik yang di-cover oleh perencanaan wilayah dan kota, begitu. Lanjut. Nah, teman-teman sempat kalau misalnya mau masuk ke perencanaan wilayah dan kota, di sini ada beberapa kampus yang ada di Indonesia untuk perencanaan wilayah dan kotanya itu sendiri. Sekitar berapa ya? Ini ada dari akreditasi A, B, sampai C, yang teman-teman nanti mungkin bisa baca dan saya share ya slide-nya. Ada ITB, Pasundan, Brawijaya, dan lain-lain. Nah, lanjut, karena saya adalah lulusan dari planologi ITS. Nah, dari planologi ITS sendiri itu ada beberapa topik yang di-cover pada studinya. Pertama ada studi perkotaan, kedua ada studi kewilayahan, di mana bedanya ini kalau kewilayahan itu terdiri dari beberapa kota atau area yang lebih luas seperti itu. Dan yang dipikirkan itu bukan hanya spesial lagi, tapi udah mulai kayak ekonomi dan lain-lain. Lalu ada studi wilayah pesisir. Nah, studi wilayah pesisir itu adalah keunggulan dari planologi di ITS karena di sini kita banyak merencanakan area pesisir di Jawa Timur seperti itu. Lalu ada studi perancangan, ilmu sosial. Ilmu sosial ini sangat penting juga dibahas di planologi karena itu core-nya dari pelaku di perkotaan. Lalu ada manajemen. Manajemen ini manajemen kota, dan itu biasanya include juga sama ekonomi ya teman-teman. Lalu ada ilmu lingkungan di sini dijadikan dasar sebagai perencanaan juga, karena di sini dalam kota kita berusaha untuk mengutilisasi sumber daya yang ada kan ya teman-teman. Nah, lanjut, ada sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur di sini seperti kayak jalan, terus jembatan dan lain-lain, atau struktur-struktur dalam kota yang biasanya kita gunakan, dan biasanya berhubungan juga dengan teknik sipil ya teman-teman gitu. Lalu ada data dan computer science. Di sini ini digunakan biasanya untuk berhubungan dengan pengolahan data spasial. Biasanya kalau misalnya kita ada data kependudukan ataupun data yang digunakan untuk kita membuat peta seperti itu, ataupun dokumen-dokumen lainnya. Lalu ada satu topik lagi yakni pengembangan keprofesian. Itu maksudnya kita di sini di PWK ITS juga diajarkan untuk memposisikan diri sebagai perencana. Kalau misalnya nanti kita lulus, kita bakal kayak gimana profesinya, bakal seperti apa di masyarakat, bakal menjadi apa, lalu lembaga-lembaga apa saja yang dapat menaungi lulusan jurusan perencanaan wilayah dan kota gitu. Lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk perencanaan wilayah dan kota ITS, ini ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa gunakan nih, seperti laboratorium, ruang baca, training center, workshop, ruang kelas, ruang rapat, ruang dosen, fasilitas umum, ruang himpunan mahasiswa, ruang internasional untuk yang IUP, dan tempat evakuasi kayak gitu. Nah, sebenarnya laboratorium di planologi ITS ini hanya sebagai tempat berkumpul sih teman-teman, tapi secara keseluruhan kita tuh menggunakan laboratoriumnya itu adalah satu kota secara general. Jadi kalau misalnya ITS ini di Surabaya, berarti lab kita itu ya lab kotanya itu ya kota Surabaya itu kita
eksperimen ataupun survei-survei ya di kota Surabaya itu gitu teman-teman. Tapi dari pengalaman saya studi di DS, fasilitas-fasilitas ini sudah dapat menunjang pembelajaran saya secara oke gitu. Apalagi karena mostly pembelajaran di DS ini menggunakan diskusi secara kelompok, jadi sangat oke untuk berada di kampus ini dan mendiskusikan banyak hal, apalagi ya ngerjain tugas kelompok gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah aktivitas perkuliahan saya secara general. Kalau di PWK ITS ya teman-teman, pertama ada bikin market. Bikin market di sini kita berusaha untuk ngevisualisasikan apa yang udah kita bikin plan-nya di komputer, tapi fisiknya kayak gitu, dibuat secara fisiknya gitu. Walaupun sekarang karena pembelajarannya berubah menjadi online, kebanyakan kita bikin marketnya secara digital aja gitu, pakai SketchUp aplikasinya namanya. Lalu kegiatan paling utama yakni survei dan jalan-jalan. Nah, jadi PWK ITS ini atau PWK secara general itu dikenal sebagai orang yang suka jalan-jalan gitu, karena kita emang kerjaannya ngambil datanya di lapangan dan melihat langsung gitu fisiknya gitu. Lalu kita juga ada konferensi internasional yang berkaitan dengan publikasi, paper dan lain-lain, dan kita juga biasanya menjadi panitia dari konferensi itu, namanya CITIS. Lanjut, kita juga di PWK itu karena ilmunya itu nggak sains murni, melainkan 80% malah ilmu sosial, walaupun masuknya itu saintek ya teman-teman, tapi akhirnya kita kayak banyak berurusan dengan masyarakat sekitar, kita melakukan wawancara, interview, dan lain-lain, karena mereka adalah orang-orang yang kita beri intervensi gitu terhadap ruang-ruang di daerahnya. Seperti itu. Lalu, sebagian besar kegiatan kita juga melaksanakan presentasi dan diskusi ketika minggu-minggu akhir perkuliahan untuk dikasih feedback dari dosen. Kita juga melakukan kunjungan-kunjungan juga ke instansi. Di sini teman-teman bisa lihat kita pasti mengunjungi instansi di Dinas Perhubungan Surabaya untuk melihat bagaimana transportasi di Surabaya itu diatur gitu oleh dinasnya langsung. Lalu kita juga aktivitasnya melakukan ikut-ikut forum-forum juga, forum-forum masyarakat yang berkaitan dengan kota. Dan yang paling terakhir, kita juga bikin peta-peta yang telah saya sebutkan tadi, yang nantinya harapannya dapat direalisasikan dalam rencana pembangunan seperti itu. Ada RDTR, RTRW, dan lain-lain. Nah, karena background saya sempat melaksanakan student exchange juga ya teman-teman, sempat 1 tahun di Jepang, jadi saya juga sempat merasakan gimana sih PWK di Jepang itu kayak gimana. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat perbedaannya, tapi di sini kita bisa tahu kalau misalnya kota di Jepang kan sudah established ya, udah oke banget gitu dari segi penataan ruangnya dan bisa mengakomodir kayak dari segala umur kayak gitu. Jadi sangat menarik untuk melihat bagaimana edukasi government-nya itu terhadap masyarakatnya untuk mengelola kotanya itu sendiri. Dan di sini saya sempat mengikuti beberapa field survey, ya seperti ini. Lalu emang lulusan PWK itu mau masuk mana sih? Jadi sebagian besar mungkin beranggapan bahwa lulusan PWK masuk ke pemerintahan ya, misalnya jadi di bagian badan perencanaan atau menunjang si wali kota, atau kita juga bisa masuk ke swasta nih teman-teman, jadi di konsultan dan lain-lain. Bisa juga di lembaga profit dan non-profit, lembaga pendidikan sebagai researcher, dan luar bidang keilmuan. Karena kita kan diajari di PWK tuh berpikir secara makro ya, jadi ilmunya tuh sangat applicable buat menunjang kalau misalnya kita mau ngambil pekerjaan lainnya gitu. Lalu karirnya tuh sebagai apa sih? Ya sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota, kita juga bisa jadi ahli pembuatan peta wilayah. Ini kita juga bisa jadi arsitek kalau misalnya kita ada lintas jalur ya, atau bisa jadi arsitek kota gitulah ya, tapi bukan arsitek sih mungkin ya. Lalu ada konsultan bangunan dan proyek, perencana jalur transportasi, manajer atau surveyor, dan pegawai di berbagai perusahaan. Jadi potensi untuk kerjanya tuh luas gitu di berbagai sektor. Nah, ini saya ngambil beberapa contoh dari internet, di mana PWK itu di profesinya itu berjalan. Kita bisa jadi urban planner, bisa jadi surveyor, ataupun kita bisa jadi wali kota, bisa. Cuma ya nanti dilihat dulu ya politiknya kayak gimana. Terus kita juga bisa berada di pokoknya di urusan publik-publik itu pokoknya kita bisa masuk sana kayak gitu. Jadi tergantung passionnya teman-teman mau kayak gimana, masuk desain juga bisa. Gitu. Jadi sekian dari saya.
Jadi pokoknya jangan khawatir untuk masuk perencanaan wilayah dan kota, karena demand-nya tuh tinggi banget sih teman-teman sekarang, apalagi kan ada ibu kota baru nih, ibu kota negara baru nih. Jadi kayak pasti penyerapan tenaga kerjanya tinggi untuk itu, dan Indonesia jelas butuh PWK gitu. Udah sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Kak Konita, karena presentasinya ini benar-benar kita bisa tahu kalau misalkan PWK ini ternyata bisa jadi konsultan ataupun bisa jadi arsiteknya kota gitu ya Kak ya. Iya benar. Tapi bukan arsitek sih Kak ya mungkin ya, karena arsitek iya. beda lagi. Iya, Mbak Hana nanti mungkin ya. Oh iya, Mbak Hana nanti. Ya. Oke, kira-kira kalau Kak Koni kan dari PWK-nya IPS ya. Kira-kira lingkungan belajarnya kalau misalkan masuk di PWK ITS itu kayak gimana sih? Apakah ada kayak diskusi ataupun tadi kan sudah dijelaskan ya ada kayak presentasi. Iya benar. Jadi awalnya kan saya masuk ke PWK itu sebenarnya agak kaget sih Mbak Tiwi, karena ternyata sebagian besar tugasnya itu tugas kelompok gitu. Jadi kayak saya yang sebelumnya di SMA ya belajar sendiri, terus nyari-nyari nilai sendiri, sekarang harus mempertimbangkan nyari nilai sama temen begitu istilahnya. Nah, kayak di sini kayak kerja sama tim itu yang paling utama sih kalau di jurusan PWK ya. Karena kita nih dikasih kayak misalnya kamu sebagai ahli perencanaan atau kamu sebagai ahli bangunan kayak gitu. Jadi semua orang itu sebenarnya punya sebagai ahli masing-masing, megang job desk-nya masing-masing, tapi di akhir kita kayak harus ngerencanain bareng gitu. Jadi kayak kudu koordinasi sih Mbak Tiwi, banyak koordinasinya gitu. Jadi iklim belajarnya seru sebenarnya ya, seru, menantang. Kalau misalnya ada tugas-tugas ya harus dikerjain bareng biar selesai bareng kayak gitu. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri lah intinya. Kita tim player banget gitu. Intinya berarti kalau misalkan masuk PWK ini kerja sama timnya emang benar-benar dibutuhin ya? Iya benar. Kalau misalnya ada satu yang hilang, itu udah kayak ngaruh banget lah sama keberlangsungan pembelajaran berikutnya gitu. Jadi kayak satu tim ini berkesinambungan satu sama lain gitu ya? Benar Mbak Tiwi. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan masuk Kak dari Nur Fadila. Nur Fadila ini mau bertanya ke Kak Konita, bagaimana menciptakan kota atau negara ideal bagi penduduk atau masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain? Wah, ini pertanyaannya berat sekali ya, Mbak. Karena di dunia ini kayak kota ideal tuh juga persepsi ideal bagi masyarakat kan juga beda-beda ya, kayak gitu. Ada yang persepsi idealnya kotanya indah kayak gitu. Padahal di sini kalau misalnya di Indonesia itu sekarang yang dibutuhkan ya kebutuhan primernya terlebih dahulu, kayak misalnya kebutuhan akan infrastrukturnya, sanitasinya, air bersihnya. Itu bahkan di Indonesia yang se-diverse itu dan seluas itu, kita tuh juga masih butuh, itu masih kurang pada beberapa wilayah gitu, masih belum merata pembangunannya. Jadi untuk menuju ke kota ideal itu sebenarnya disesuaikan sama kebutuhan masyarakatnya dulu, kayak gimana. Kalau misalnya mungkin kota-kota di dunia yang lain, misalnya di Paris dan lain-lain, itu mungkin kebutuhannya bakal berbeda dan mungkin persepsi idealismenya juga idealnya bakal berbeda juga kayak gitu sih Mbak Tiwi. Jadi mungkin kalau misalnya di Indonesia kita perlu nanya ke orang-orang kota-kota ideal itu seperti apa kayak gitu. Karena sudah banyak dirumuskan tapi ternyata tidak ideal juga gitu. Berarti mungkin perlu survei ke masyarakat langsung gitu ya, kayak tadi kan Kak Konita pernah bilang ya kalau misalkan di PWK itu ada sesi wawancara bersama masyarakat. Nah, ketika tugas ya, kalau ngerjain tugas kan Mbak Tiwi pernah nggak sih kayak ya udah kita kayak ngerjain tugas rasanya tuh lancar-lancar aja, tapi kayak pas kita udah dihadapkan dengan kehidupan asli, kayak misalnya kita kerja, itu ketika kita wawancara dengan masyarakat, itu nggak hanya satu masyarakat doang loh, nggak hanya satu orang doang, tapi banyak. Nah, itu tuh belum lagi mempertimbangkan kalau misalnya ada namanya musyawarah pokoknya bersama kayak gitu. Itu bakal lama juga waktunya dan bakal banyak cekcok juga. Jadi kayak mencari titik tengah untuk di PWK ini dengan wawancara itu juga sebenarnya agak tricky juga sih Mbak Tiwi. Jadi nggak hanya wawancara doang, tapi ditunjang sama pengambilan data yang lain ya, mungkin ya, yang secara kuantitatif begitu. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Alivia. Wah, Alivia pertanyaannya banyak banget nih. Mungkin bakal aku kasih satu-satu dulu ya, Kak ya. Oke. Di PWK harus bisa gambar nggak, Kak? Nah, pertama kali saya masuk ke PWK nih, saya asumsinya juga harus bisa gambar gitu kan ya. Nah, ternyata ketika masuk itu banyak banget bidang yang nggak hanya gambar doang, malah gambar sendiri. Yang gambar itu nggak seberapa kepake sih, malah lebih ke desain sih, bukan gambar ya. Gitu. Jadi nggak harus bisa gambar karena banyak bidang yang subbidang yang bisa teman-teman ikutin gitu. Misalnya sebagai ahli ekonominya atau ahli sarana prasarananya, atau kalau misalnya teman-teman suka gambar, itu bisa masuk ke bagian ke perancangan kotanya ya, kayak gitu. Jadi semuanya possible untuk di PWK gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu dari Alivia, nanti kerjanya barengan sama arsitektur atau teknik sipil ya, Kak? Benar, 100. Sebenarnya tergantung ya, tergantung proyekannya, proyeknya mau di mana. Kalau misalnya proyeknya tuh misalnya kayak proyek kampung apa gitu, kayak pembuatan kampung, tentunya kayak yang ngurusin kayak fasad bangunan dan lain-lain dari arsitekturnya, tapi kita kayak berusaha buat kayak gabungin antar sektor ini kayak gitu. Dan pokoknya manage kayak ya gitulah, Mbak Tiwi. Benar, 100. Oke. Benar-benar banget 100. Kemudian yang ketiga nih, kesulitan yang Kakak rasakan selama berkuliah apa, Kak? Oh, mungkin selama di PWK kesulitannya apa gitu ya? Oh iya, kesulitannya pertama itu ketika kerja bersama kelompok, itu pasti tidak tidak terus-menerus kayak konsisten gitu kerjaannya. Pasti ada satu orang nih misal yang hilang kayak gitu. Kita harus nge-backup dia kuliahnya kayak gimana. Terus kesulitannya lagi selain dari teknis ngerjain kelompok juga kayak kadang di PWK juga nggak bisa idealis amat jadi orang kayak gitu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Terus ketersediaan data, karena data di lapangan tuh nggak semuanya ada loh kayak gitu. Jadi untuk membuat rencana itu ya juga harus disesuaikan dengan ketersediaan datanya itu. Dan data di Indonesia banyak missingnya gitu. Apalagi ketika nyari data di kelurahan, kecamatan, itu banyak yang nggak ada kayak gitu. Gitu sih. Pertanyaan keempat dari Alivia. Untuk gelarnya nanti ST atau bukan, Kak? Dulu angkatan 2 angkatan di atasku ST, tapi sekarang udah jadi SPWK, sarjana perencanaan dan kota kayak gitu. Mungkin kalau di Inggrisin jadi sarjana urban planning kayak gitu kali ya. Jadi kalau di PWK ini SPWK sih. Oh, berarti kayak udah ganti gitu ya, dari dulu yang ST sekarang jadi SPWK. Iya, mungkin disesuaikan sama kebutuhan kali ya. Iya, ya. Oke. Lalu ini Kak ada dari Abella Citra. Dia nanya SMK jurusan multimedia bisa nggak Kak masuk di jurusan PWK? Bisa dong. Tapi kembali lagi PWK di ITS, kalau di ITS Saintek ya. Jadi kayak misalnya teman-teman daftar SBMPTN, nanti daftarnya kudu Saintek kayak gitu. Kalau misalnya ditanya apakah berhubungan antara multimedia sama PWK, bisa aja berhubungan karena kita kayak belajar itu dari awal lagi gitu. Belajar PWK ini dari dasar lagi dan semua orang bisa belajar PWK gitu dari awal. Karena itu kan berhubungan sama masyarakat, manusia, ruang. Jadi kayak kita nggak asing-asing amat lah ya. Jadi bisa dipelajari gitu. Semangat. Berarti dari jurusan manapun bisa ya, asalkan dia nantinya ikut UTBK atau SBMPTN lintas jurusan gitu ya ke Saintek. Insya Allah iya. Oke. Tapi ini khusus yang di PWK ITS gitu ya Kak ya? Iya, tapi berdasarkan riset saya kayaknya kebanyakan saintek sih Mbak Tiwi. Walaupun ini kayaknya sosial banget, tapi kayak jalurnya ini saintek gitu. Karena mungkin di PWK lain mungkin agak beda, mungkin ya approach-nya terhadap PWK ITS gitu. Cuma unsur sainsnya ada, tapi unsur sosial di sini juga dijunjung gitu. Tapi saintek ya teman-teman, kalau nggak salah. Oke, saintek ya. Lalu
kan kakak tadi pernah bilang ya kalau misalkan di slide-slide sebelumnya ini ada sesi wawancara, terus ada sesi forum kota. Nah itu tuh apa kayak penyuluhan ke masyarakat gitu Kak? Iya benar. Ini tergantung mata kuliahnya sih Mbak Tiwi. Kalau mata kuliah yang wawancara ini, karena pas itu emang ada namanya mata kuliah sosiologi perkotaan kayak gitu. Dan kita tuh kayak dituntut untuk kayak mengambil data dari masyarakatnya kayak gitu, melihat sebenarnya demografinya kayak gimana, terus kebutuhan masyarakatnya tuh kayak gitu, sesuai sama ruang nggak sih kayak gitu. Terus apakah ada kayak perkumpulan tertentu yang ngasih intervensi ke kota kayak gitu. Oh ya, ini ada yang lagi raise hand ini. Kak Antoni kayaknya mau nanya Kak Antoni. Oke, aku mau tanya nih Kak Konita, lebih ke kayak motivasinya kakak dulu masuk ke PWK apa sih? Sebagai gini, ini agak sulit ya, agak tricky juga masuk ke PWK kayak gimana, karena sebelumnya saya juga nggak ada gambaran sama sekali kalau ada jurusan namanya tata kota kayak gitu. Saya dari dulu emang suka gambar ya Mas kayak gitu. Sempet dulu tuh daftar SNMPTN tapi jurusannya FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kan jauh banget kan. Nah berhubung saya tuh Saintek atau IPA dulu SMA-nya, jadi kayak mencari jurusan apa sih yang ada gambar-gambarnya kayak gitu. Oh mungkin arsitektur. Nah saya riset-riset ternyata di ITB ada namanya Sekolah Arsitektur dan Perencanaan kalau nggak salah. Nah saya coba di situ ternyata nggak keterima pas SBMPTN dan pilihan keduanya itu PWK emang. Nah emang jatuhnya pas itu tuh kayak nyoba-nyoba sih Mas PWK ini. Jadi kayak nggak purely saya pengen masuk PWK. Tapi setelah masuk ternyata seru juga karena di sini nggak hanya saintek aja, dan selama ini kan saya kalau misalnya belajar di SMA kan kayak ilmunya exact banget kan. Maksudnya kayak science banget yang kayak capek deh kayak gitu. Jadi ketika saya masuk PWK ini udah ada ilmu sosialnya, jadi kayak seru banget kayak gitu. Walaupun ada sisi gambar-gambarnya diakomodir, sosialnya diakomodir dan lain-lain gitu. Walaupun jadinya makro banget, tapi ya motivasi saya sebenarnya itu sih. Cuma ketika udah masuk lagi, ternyata PWK ini juga langsung bermanfaat banget ya sama masyarakat kayak gitu. Jadi motivasinya mungkin kayak memberi kebermanfaatan mungkin, tapi ya seperti itu. Oke, berarti selama kuliah tidak ada penyesalan sama sekali ya? Nggak pernah kepikiran untuk pindah, nggak pernah kepikiran untuk apapun itu? Insya Allah ya, tapi mungkin semua orang kan punya passion sendiri-sendiri kan, punya passion di luar jurusannya. Nah mungkin kadang-kala saya juga kayak ragu gitu, ini sebenarnya saya kuat nggak sih kuliah di PWK, sedangkan passion saya masih di desain kayak gitu. Ketika dijalankan, ya ternyata masih berhubungan loh, dan keduanya masih bisa digabungkan loh, dan antara desain sama PWK itu juga ketika digabungkan juga bakal oke banget buat people gitu, buat society, malah jadi lebih keren kayak gitu. Jadi gitu caranya, kayak ketika saya mulai merasa apa pindah jurusan aja jangan gitu. Jadi kayak berusaha gimana nyari benang merahnya antar passion kita sama kuliah kita kayak gitu. Oke, terakhir nih dari aku terakhir. Aku pernah dengar rumor kalau anak PWK itu sukanya ngitung mobil. Itu benar nggak? Benar juga, karena di sini itu beneran. Jadi ada satu matkul nih Mas, namanya transportasi kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kayak ada namanya traffic counting. Jadi kita ngelihat kayak beban jalan gitu kayak gimana. Kayak ada beberapa moda transportasi ini Mas, kayak mobil, motor dan lain-lain. Itu kayak kita pertimbangkan gitu, kayak 1 menit bisa 1 jam itu berapa mobil yang lewat. Itu beneran ada sih Mas. Traffic counting namanya. Tapi kelompokan ya? Kenapa? Kelompokan kan, bukan sendirian kan? Iya, kelompokan. Alhamdulillahnya itu, karena bisa nunjang satu sama lain gitu. Oh gitu. Oke. Udah sih kalau dari aku. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Makasih Kak Konita buat presentasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Kita langsung lanjut aja untuk jurusan arsitektur Kak Hana. Untuk Kak Hana, tempat dan waktu saya persilakan ya. Oke. Ini semuanya aku bikin share screen ya. Oke. Ya, jadi kenalin aku Hana Rina Putri. Jadi di sini aku juga sama kayak Konita. Jadi Konita juga rekan nama aku sama di ITS.
sama Tiwi juga. Nah, jadi aku dari S1 arsitektur, dan sekarang aku lagi lanjut S2 di arsitektur ITS juga. Dan puji Tuhannya S2 ini aku dapat beasiswa itu dari ITS-nya itu beasiswa namanya Fresh Graduate Scholarship. Dan di sini selama aku kuliah S1 aku juga selain di arsinya sendiri aku aktif di beberapa kegiatan non akademis dan juga banyak kegiatan yang sebenarnya itu saling mendukung antara akademik sama non akademik aku. Nah, kita lanjut aja ya ke ya. Jadi kenapa aku pilih arsitektur atau apakah itu arsitektur dan bagaimana sih arsitektur itu sendiri gitu. Jadi mungkin waktu SMA ya wawasan aku tentang arsitektur itu ya udah kita punya merancang sebuah bangunan atau sebuah ruangan gitu yang bagus, yang kelihatannya enak dipandang, estetik ya kalau misalnya sekarang gitu kan kafe-kafe gitu. Nah, tapi ternyata ketika aku udah masuk arsitektur di kuliah, itu ternyata lebih dari sekedar membuat desain atau menggambar yang bagus gitu. Nah, jadi kalau di arsitektur itu sendiri, kita memiliki banyak macam proses ya, dari proses kita melihat sebuah masalah, lalu kita mentransformasikannya, lalu menganalisisnya, dan sehingga sampai kita tuh bisa di titik kita bisa desain dan dapat mempresentasikan itu dengan baik. Oke, jadi kalau dulu waktu SMA sih aku milih arsitektur ya hanya apa ya alasan-alasan klise gitu. Jadi aku suka seni banget gitu, suka seni tapi aku nggak pengen yang seni yang murni gitu. Tapi aku tetap pengen yang ada teknisnya gitu kan. Dan akhirnya ya udah ketemu titik tengah itu arsitektur nih. Jadi kayak kasarnya itu menggabungkan antara seni dan teknis gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak semudah yang aku bayangkan gitu. Kalau misalnya menggabungkan antara eksak dan yang non eksak gitu. Dan selama aku di arsitektur, aku belajar beberapa hal ini. Jadi pasti kita akan sering berkutat sama market gitu. Tapi market ini bukan sesuatu yang perlu teman-teman bebankan berlebih gitu. Dulu waktu aku awal atau tahun-tahun awal kuliah itu kayak market itu sesuatu tugas tambahan yang berat banget gitu. Tapi semakin jadi tahun tua gitu kan, itu aku tahu kalau market itu sebenarnya bukan hanya sekedar model representasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ke mall-mall gitu kan, terus kelihatan ada market mall-nya itu, market itu kan model gitu ya, model bangunannya mall itu di dalam box kaca gitu. Nah, dulu bayangkan buat market itu sedetail itu ya, tapi ternyata ketika aku kuliah, jadi market tuh bisa menjadi sebuah alat kita untuk bereksperimen dengan desain kita sendiri juga. Nah, selanjutnya, ini adalah arsitektur Nusantara. Mungkin teman-teman nggak yang tahu ini bangunan apa yang di atas. Jadi ini adalah sebuah bangunan terkenal ya di Jakarta, Masjid Istiqlal gitu, yang besar, yang benar-benar terkenal lah di seluruh Indonesia bahkan. Dan ternyata yang merancang masjid ini tuh bukan seorang pemegang agama Muslim gitu. Dia seorang Muslim, namanya Friedrich Silaban. Tapi jadi yang aku tangkap di sini tuh arsitektur tidak terbatas hanya oleh latar belakang ataupun pengetahuan dari masing-masing orang atau masing-masing perancang gitu. Ternyata seorang yang langsung itu dapat merancang Masjid Istiqlal ini menjadi masjid yang nyaman, dan bahkan ketika aku belum pernah ke sana sih, soalnya udah keburu pandemi jadi nggak sempat. Terus tapi kata teman-teman yang sudah mengalami kunjungan ke masjid ini itu mengatakan kalau masjid itu tuh adem gitu, dan ini adalah salah satu bentuk kalau arsitektur tuh luas. Dan itu yang bawah arsitektur Nusantara yang mungkin akan terpikirkan oleh arsitektur tradisional gitu kan. Tapi ternyata arsitektur tradisional kita itu benar-benar kaya loh teman-teman. Jadi kenapa sih kita tuh punya rumah-rumah yang bentuk atap itu besar-besar, yang tinggi-tinggi gitu.
ternyata itu selain ada maknanya, makna budaya tradisi, sebenarnya benar-benar sebuah bentuk pertahanan hidup dari nenek moyang kita loh. Jadi bagaimana rumah-rumah tradisional ini tuh zaman dulu itu bertahan menghadapi iklim, menghadapi ancaman-ancaman dari alam, dan bahkan ada juga atap yang dijadikan sebagai lumbung atau sebagai tempat penyimpanan. Nah, kemudian ada juga kita akan menemukan arsitektur modern gitu kan. Di sini aku kasih tanda petik modernnya karena modern di arsitektur itu sendiri sebenarnya sangat luas dan memiliki makna-makna yang lain gitu. Dan di sini modern mungkin kita akan anggapan kalau arsitektur zaman sekarang tuh adalah arsitektur yang megah, yang wow, yang eye-catching gitu kan, yang estetik gitu. Tapi ternyata lebih dari itu nggak hanya sekedar estetik ataupun menarik mata gitu ya, tapi ada juga arsitek yang benar-benar memanfaatkan segala ilmu pengetahuan itu dengan baik gitu. Seperti ini, dia memanfaatkan material-material yang baru, dan juga struktur-struktur yang dulu itu mungkin aneh ya, kalau misalnya ini bagian yang menuju ke air ini itu tidak ada penyangganya gitu, tapi itu bisa gitu. Dan juga untuk yang berwarna pink dan kuning ini, kenapa ini juga termasuk arsitektur? Nah, sekarang itu ada istilahnya tuh namanya eksperimen architecture gitu. Jadi dimana ada orang-orang yang benar-benar fokusnya tuh bukan ke arsitektur yang terbangun, tapi arsitektur utopis. Utopis itu kayak imajinasi, semacam ya bahkan ke dunia game itu bisa. Aku punya teman yang dia arsitekturnya ke arah sana dan dia benar-benar nyiptain apa ya konsep-konsep game gitu yang keren sih. Dan di sini emang ada apa ya peminatannya sendiri gitu. Dan kemudian ini adalah konstruksi. Nah ini mungkin yang paling bikin males ya awal-awal gitu kayak, kan males gitu ya belajar tentang fisika lagi gitu. Nah tapi ternyata di konstruksi di arsitektur ini itu nggak sedetail waktu di sipil gitu guys, atau bahkan waktu kita SMA gitu. Karena di konstruksi di RC ini kita belajar konsep-konsep bagaimana sih sebuah rumah atau sebuah bangunan itu dapat berdiri gitu, seperti tubuh manusia gitu kan. Kita punya rangka, punya tengkorak dalam kita itu untuk menyangga badan kita. Nah itu kita belajar konsep-konsep konstruksinya itu di sana gitu. Jadi nggak sampai kita menghitung detail beban-bebannya itu mungkin akan dipelajari kalau teman-teman benar-benar ngambil ke spesifik ke arsitek atau bahkan ke kontraktor gitu. Nah selanjutnya ya sains bangunan. Nah ini ada hubungannya sama karya yang tadi masih Istiqlal itu, karena di sini sains bangunan itu kita mempertimbangkan bagaimana sebuah ruangan itu benar-benar nyaman, bisa nyaman dirasakan oleh penggunanya. Dan penggunanya tuh ini juga bermacam-macam kan, ada kayak misalkan nih teman-teman sedang sekolah gitu, atau pasti berbeda kebutuhannya itu dengan pasien-pasien di rumah sakit. Nah, itu sains bangunan disinilah yang berperan untuk membuat kenyamanan dan juga bahkan menjaga keamanan dari bangunan atau ruangan itu. Nah, kemudian ini yang paling menyenangkan ya pastinya, ketika kita belajar aplikasi-aplikasi dalam mendesain di arsitektur. Nah, jadi ada satu aplikasi yang sangat umum, SketchUp, yang tadi juga digunakan oleh Mbak Konita. Di SketchUp ini salah satu cuplikannya di sebelah kiri ini. Bagaimana kita bisa menggambar gitu di laptop, langsung ada 3D-nya gitu kan, bisa kasih warna, material, dan sebagainya. Lalu juga ada aplikasi AutoCAD, dan kalau aku sendiri pribadi, aku nggak pakai yang 2 di atas ini sekarang, sudah 2 tahun, karena aku merasa ini ada satu aplikasi Revit. Nah ini dia mungkin awal terlihat susah gitu ya, tapi aku lebih nyaman menggunakan Revit ini. Lalu yang tentu saja tidak terlupakan adalah aplikasi untuk merender gitu. Bagaimana kita mengubah ini gambar-gambar yang ini sebenarnya gambarnya kasar gitu teman-teman. Gambarnya kasarnya kusum ya. Jadi kayak ini kan masih kelihatan garis-garis tepi gitu. Tapi diubah menjadi sebuah gambar atau foto yang halus gitu, seperti foto asli. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah
apa yang aku pelajari, dan ini benar-benar menjadi modal buat masuk arsitektur tuh buat kemana-mana itu mudah gitu. Karena di sini selama studio, jadi kalau di arsitektur tuh ada mata kuliah utama itu namanya studio gitu. Kalau di kampus dulu tuh dia nilainya 8 SKS sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nilainya jelek atau nggak lulus tuh benar-benar kerasa gitu kan. Nah, jadi kelas selama di studio dan ada beberapa mata kuliah kecil-kecil yang 3 SKS lainnya itu, kita diajarkan untuk design thinking gitu. Design thinking ini bagaimana kita belajar dari melihat sebuah masalah atau isu terhadap suatu ini ya, brief gitu. Brief itu seperti ya briefingan awal di awal studio itu kita akan buat apa di semester ini. Nah, untuk di design thinking itu kita belajar melihat permasalahan itu dari sudut pandang bermacam-macam, lalu kita belajar untuk menganalisisnya, kita belajar untuk melihat aspek-aspek apa yang akan berpengaruh pada masalah itu, dan style apa yang akan kita gunakan itu apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut ataukah cocok, ataukah kita memilih itu hanya untuk sekedar biar kelihatan bagus gitu. Dan tentunya kita dalam arsitektur tuh tidak hanya sekedar bagus atau indah ya, tapi kita harus juga memperhatikan aspek manusianya, itu aspek penggunanya itu sendiri. Nah, lalu, kalau misalnya arsitektur itu bisa kemana aja sih? Jadi kalau misalnya di bidang arsiteknya sendiri itu, dia bisa menjadi arsitek. Nah, ini salah satunya tuh Zaha Hadid ya, arsitek terkenal di dunia, dan teman-teman bisa cari nanti di internet Zaha Hadid gitu. Nah, terus ada arsitektur lanskap yang dia fokusnya ke lanskap, ke pertamanan gitu. Tapi dia hanya sekedar biar tamannya bagus, tapi benar-benar memiliki konsep, bahkan bisa menjadi sebuah public space yang berfungsi dengan baik. Lalu ada juga arsitektur media ini. Ini yang zaman-zaman sekarang sedang hype, mana sebuah media-media untuk iklan tuh bahkan ada arsiteknya sendiri gitu teman-teman. Apalagi ini di luar negeri, kalau di luar negeri itu benar-benar sudah ada bidangnya masing-masing ya, bidangnya masing-masing. Kalau mungkin kalau di Indonesia itu masih jarang yang detail-detail gitu. Tapi ya ini beneran ada, dan atau arsitektur interior gitu. Meskipun di arsitek sendiri tuh tidak detail langsung ke interiornya, tapi kita bisa loh menspesifikkan mungkin di studio itu kita menyelesaikan masalah interiornya itu bisa. Dan juga kita bisa ke arah kontraktor, juga perkotaan itu apa sih bedanya sama yang Mbak Konita tadi? Kalau misalnya perkotaan yang Mbak Konita kan ke arah sistem, ke arah lebih makro, lebih luas gitu ya. Kalau misalnya di arsitek perkotaan sendiri itu dia lebih ke arah fasad-fasad bangunan. Fasad itu adalah muka bangunan gitu ya teman-teman. Gimana sih tampilan-tampilan bangunan di perkotaan itu, apakah selaras atau enggak gitu, apakah ada yang tidak nyambung atau gimana gitu. Ada juga tentang permukiman gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang aku nggak bisa sebutin satu-satu di sini, karena dari design thinking ini sebenarnya teman-teman bisa kemana-mana gitu. Dan ini adalah beberapa mungkin media-media di IG ya, yang teman-teman bisa cek nanti habis ini, misalnya teman-teman pengen lihat gimana sih dunia arsitektur itu gitu. Ada beberapa yang sharingnya dengan benar-benar arsitektur banget, ada juga yang bikin meme-meme gitu tentang arsitektur yang katanya jarang tidur ya, atau nggak bisa lulus 3,5 tahun gitu. Ya itu semua teman-teman bisa lihat-lihat gitu, kepoin gitu sebelum teman-teman beneran terjun ke dunia arsitek gitu. Nah, sebenarnya ini sih dari aku. Jadi ini beberapa capture dari apa yang aku kerjakan selama S1 kemarin. Sebenarnya aku pengen tambahin banyak lagi, tapi kayaknya filenya ketelisut gitu ya, udah lama. Jadi di sini aku belajar, bahkan nih yang tengah ini aku belajar seperti Python gitu ya, semacam program-program anak IT gitu. Tapi ini beneran aku pakai buat bikin sebuah bangunan gitu. Ini produknya ini, kayak sebuah bangunan gitu. Atau juga bikin market-market model dan sebagainya macamnya gitu teman-teman. Jadi apakah kalau misalnya kalian benar-benar yakin, percaya gitu, kalian masuk arsitek itu nggak apa-apa gitu. Atau ketika kalian lulus
dari arsitek dan malah nggak yakin akan ke arsitek apa enggak, itu nggak apa-apa juga, karena kalian di sini tuh nggak ada yang sia-sia gitu, karena sudah belajar banyak hal dan itu benar-benar dapat terpakai dengan baik dimanapun teman-teman berada. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya, aku punya satu pertanyaan nih. Ini bukan pertanyaan sih, kayak semacam stereotip ya, yang beredar luas bahwa anak arsitek itu pasti nggak cocok sama anak sipil. Bener apa bener? Sebenarnya bukan nggak cocok gitu. Itu sebenarnya apa ya? Itu stereotip di dunia sana sih, sebenarnya di dunia kerja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kuliah sendiri tuh kita ya udah belajar sendiri-sendiri gitu. Aku tuh bahkan ketika aku bikin ini ya struktur, karena kan jadi ada mata kuliah yang konstruksi ya, dan kita harus bikin struktur gitu. Nah, aku tuh sering konsultasi sama teman-teman aku di sipil, gimana sih kayak aku tuh harus pakai kolom itu tiang-tiang tuh ya, kayak tiang-tiang atau ya ini tiang-tiang penyangga di bangunan itu, aku harus pakai ukuran berapa sih gitu. Karena kalau kayak aku pribadi tuh aku orangnya ini kan detail banget gitu. Emang kadang-kadang menguras tenaga, tapi sebenarnya teman-teman sipil tuh juga nggak suka ngeribetin arsitek juga sih gitu. Itu sebenarnya adalah keributan yang terjadi di dunia praktik gitu, di dunia kontraktor sana teman-teman. Kalau di kuliah sendiri enggak sih, malah saling membantu banget. Oke. Berikutnya itu adalah tentang kalau dalam arsitek itu lebih penting kamu bisa gambar atau kreativitasnya. Nah ini hal yang menarik ya sebenarnya. Jadi dulu aku ngira harus bisa gambar kan, atau aku harus bisa kreatifnya. Tapi ternyata ketika aku benar-benar sampai aku tugas akhir, yang penting adalah kita bisa menganalisis sebuah masalah gitu. Menganalisis sebuah masalah, lalu kita mentransformasikannya itu menjadi solusi desain. Nah, itu sebenarnya yang penting di arsitektur gitu. Bisa aja desainnya itu sederhana gitu ya, kotak gitu, kotak kubus biasa gitu. Tapi konsep yang dia bawa dalam membawa rancangan sebuah kotak kubus itu benar-benar kaya, benar-benar matang gitu. Nah, ya udah dapat A gitu. Jadi nggak hanya apa ya, gambar bagus tuh bukan sebuah jaminan gitu. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Dela. Manajemen waktu kakak untuk jadi anak arsi gimana ya? Kan banyak gambar, terus hitungan juga. Oh mungkin maksudnya manajemen waktunya kan Kak Ana juga banyak organisasinya, banyak ikut lombanya. Nah itu manajemen waktunya gimana? Ya, bagus Pak pertanyaannya ini juga. Ya aku sharing dikit. Jadi awal-awal aku dapat banyak kerjaan di luar arsi ya, itu agak struggle gitu mengaturnya. Tapi dalam beberapa waktu kemudian, jadi aku belajar kalau emang kalau di studio arsitektur itu kan aku bilang 8 SKS ya. Jadi 8 SKS itu dalam seminggu itu waktu aku dulu kuliah itu kita punya 2 hari yang full day itu beneran buat studio gitu. Studio jadi kayak dari 9 to 4 gitu ya, atau 8 dari jam 8 ke jam 4 gitu. Dan itu benar-benar kita bisa manfaatkan buat kita ngerjakan proyek kita saat itu gitu. Untuk konsultasi ke dosen, bahkan untuk ngobrol sama teman-teman kita gitu. Karena kalau kita sharing sama teman-teman tuh justru bisa ngasih kita ide-ide lain gitu kan. Nah, emang ini sih emang pusing ya, karena kita banyak yang diurusin gitu, apalagi ada gambar, ada maket, ada macam-macam gitu. Tapi aku belajar buat ini sih, bikin to-do list gitu, kayak targetku ini dalam seminggu ini bikin apa aja gitu. Itu emang awal-awal berat sih, tapi lama-lama pasti terbiasa. Oke, berarti mulai dari terbiasa dulu untuk nomor ritmenya gimana ya? Ya, jadi soalnya kayaknya mungkin setiap kampus beda ya ritmenya ya, tapi secara garis besar sih pasti mirip gitu. Dan emang mata kuliah utamanya anak arsitektur tuh ya studio itu. Gitu. Oke. Pernah struggle nggak waktu kuliah? Mungkin semester 5, semester 6, tiba-tiba kayak malas tiba-tiba. Pernah nggak? Pernah. Aku semester 3 itu guys. Jadi tahun kedua aku kuliah itu kayak aduh aku mau menyerah gitu. Aku nangis terus gitu kan.
justru bukan tahun-tahun tua ya, tapi waktu aku tahun kedua itu titik dimana aku terlalu jadi ini sih, yes man juga kan, kayak aku masih tahun kedua masih fresh gitu kan, aku pengen semua aku cobain gitu, semua kegiatan, semua project gitu aku kerjain langsung. Nah tapi ternyata overload ya. Jadi kalau dari saran aku nanti buat teman-teman awal-awal tuh bener explore semuanya gitu. Explore semuanya itu bukan berarti dicoba semuanya ya, tapi bisa aja di-poin semuanya tuh kalian cari tahu benar-benar kegiatan-kegiatan ini, gantung kampusnya juga. Nah, biar kalian bisa mengukur diri kalian tuh kapasitasnya seberapa yang sanggup gitu. Oke, jadi maksudnya kalian tuh apa ya, kayak eksplorasi, kalian eksplor semua, tapi jangan lupa juga untuk manajemen waktunya ya, yang kalian cocokkan supaya kalian tuh bisa tetap kerjaan tugas kuliah, karena fokus utama kalian tetap harus kuliah, bukan untuk eksplor coba-coba lain-lain gitu loh. Tugas kuliah kalian jangan sampai terlantar, terus waktu istirahat kalian jangan sampai kayak jadi minim banget, sehari cuma istirahat 2 jam, itu juga nggak bagus. Ya, nggak bagus. Tetap harus istirahat ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Dela lagi. Saya pernah dengar tentang stupa, Kak. Stupa itu apa? Terus tugasnya kayak gimana? Sama yang dibahas di studionya itu apa? Kayaknya aku pernah dengar ini. Jadi kalau misalnya di aku sendiri di kampus aku tuh aku nggak ada ini ya, nggak ada stupa gitu sebenarnya. Jadi kalau mungkin dari kata stupa apa ya, patung gitu mungkin. Ya. Jadi kalau ini sih mungkin dia lebih ke arah studio pertama ya, tahun-tahun pertama gitu. Kalau misalnya tahun pertama dulu aku semester pertama aku emang nggak langsung terjun ke bangunan gitu ke bangunan, tapi aku banyak eksperimen model gitu kan. Jadi kalau misalnya di slide aku nih yang sebelah kanan ini kan ada kayak HP gitu kan. Jadi kita di sini tuh bereksperimen bagaimana kita bikin sebuah tulisan ini huruf H dan P, tapi elemen-elemennya itu tidak langsung membentuk H dan P gitu. Sebenarnya aku coba zoom gitu. Nah ini kelihatan kan ini dia kalau dari atas tuh dia nggak teratur gitu, tapi kalau dari depan dia terbaca sebagai H dan P gitu. Nah mungkin stupa itu sebagai apa ya, kalau aku bisa menerka gitu itu sebagai sebuah project di semester awal untuk kita explore banyak hal gitu, explore kreativitas gitu di studi awal gitu sih. Oke, ada pertanyaan nih lanjutan dari Ariel. Kak, arsitektur itu kalau misalnya bikin maket atau project itu kerjanya individu atau grup? Terus kita tahu itu salah benernya itu dari mana ya? Oke, jadi maket itu kan itu sebuah model ya, model 3D gitu. Pertama dia tergantung mata kuliahnya. Aku kalau misalnya ini di studio itu biasanya kan desainnya individu nih, berarti marketnya individual. Nah tapi waktu aku semester 2 kalau nggak salah, kita tuh emang desainnya individu nih, tapi kita satu lokasinya tuh sama gitu, sebuah kecamatan gitu. Nah kita bikin market kecamatan itu bareng-bareng gitu, satu kelas kecil kami waktu itu. Terus ada juga aku waktu itu mata kuliah namanya arsitektur Nusantara. Nah di situ untuk tugas kelompok ya, jadi kita benar-benar menduplikasi sebuah rumah tradisional gitu loh. Dan aku waktu namanya rumah rakit, terus aku bertiga kita kelompokan, kita beneran bikin rumah rakit gitu. Dari bahannya juga dari bahan yang dari bambu ya, rotan gitu kan, bahannya bambu. Terus ya benar-benar emang capek sih ya. Jadi nggak individu, nggak kelompok itu market tuh emang bikin capek sih. Tapi ya itu tipsnya adalah jangan dikerjakan SKS gitu atau mendadak gitu. Oke. Terus tahu marketnya benar atau salah gimana? Nah kita ada asistensi ya. Jadi istilahnya tuh asistensi gitu teman-teman. Itu ada maksudnya konsultasi sama dosen-dosen pembimbing kita. Nah itu pasti ada di semua studio.
Dan di situ dosen akan melihat progres kita itu dalam beberapa stage gitu. Oke. Satu lagi nih. Apa yang membuat Kak Hana itu lebih kayak atau mungkin lebih kayak suka dukanya ya? Selama kuliah. Sukanya dulu. Sukanya ini sih. Studi itu kan kelas besar ya. Kayak udah satu angkatan kita satu kelas besar gitu. Kayak seru gitu. Di tengah-tengah kita stres gitu, kita nonton bareng gitu atau bukber gitu. Sampai bukber apalagi waktu itu tahun 2019 itu kan puasanya itu kan hampir-hampir di penghujung semester, jadi kita nginep bareng juga gitu. Itu seru sih, kayak serunya tuh sama teman-temannya itu. Terus kalau dukanya mungkin kalau misalnya udah ini ya stres, nah kita kadang-kadang tuh cenderung untuk mengurung diri gitu. Ini anak desain tuh ada kecenderungan ke arah sana gitu, untuk mengurung diri gitu. Nah itu sebenarnya ada baiknya sih, tapi kalau lama-lama juga nggak baik gitu. Iya. So, karena kalau misalnya kita sendiri terus tuh malah tambah stres gitu. Sendirinya sebentar aja. Tenang kok, yang capek nggak sendirian, tapi satu angkatan. Ada pertanyaan dari Alivia. Ada dua ya, aku bacain dulu yang pertama. Kak, untuk prospek jurusan arsitektur itu selain bikin desain bangunan, itu apa aja? Nah, oke, jadi sebenarnya banyak ya. Bisa ke pemerintah tuh juga bisa loh, ke arah kalau misalnya di pemerintah tuh mungkin ke arah PU gitu ya, Kementerian PUPR, nah itu bisa. Terus kalau ini aku lihat kating aku, dia ke properti gitu, itu bisa. Properti meskipun bukan bukan yang bikin bangunan rumahnya atau yang rancang rumahnya, tapi ada ilmu yang lain gitu, karena penjurusan di arsitek itu kan nggak cuma sekedar yang merancang, ada juga yang dari aku bilang permukiman, perkotaan, nah itu bisa dipakai di luar desain itu sendiri gitu. Terus atau ke kontraktor itu sendiri, kontraktor di dunia sana itu juga bukan berarti yang merancang ya, tapi bisa sebagai mirip ke sipil, itu ke arah ke manajemen konstruksi, nah itu bisa ke arah sana. Terus bisa ke apa lagi ya? Ini juga ke dosen juga bisa ke arah teori ya. Oh, ini belum nyebutin ke arah teori. Jadi arsitek itu kan berkembang gitu. Jadi teorinya juga banyak yang berkembang gitu. Itu ada sendiri yang suka melakukan riset di arah sana. Gitu. Kayak aku sendiri, aku lebih cenderung ke arah sana. Tuh, jadi tenang, nggak hanya sekedar merancang bangunan gitu. Temenku juga ada yang ke arah media arsitektur. Nah, itu juga ada nih. Jadi dia lebih concern ke mendokumentasikan arsitektur di Indonesia, bahkan di dunia, itu untuk dipublikasikan. Tuh. Oke, yang kedua, Kak Ana biasanya nyari sumber referensi dari mana kalau buntu idenya? Nah, yang ini aku nih. Ini yang paling sering itu ini sih yang bawah ya, ArchDaily ini ya. Dia tuh website sebenarnya, tapi ini aku capture IG-nya aja. Jadi teman-teman bisa nanti key points ya. Jadi ArchDaily ini kayak website tentang arsitektur terbesar ya, setahu di dunia gitu. Dia benar-benar menampung banyak banget arsitektur seluruh dunia gitu. Terus selain dari media-media di internet tuh dapat inspirasi tuh bisa dari mana aja loh teman-teman. Gitu. Aku punya teman tuh dia terinspirasi dari hewan gitu. Dari hewan, dia rancang bangunannya itu bentuknya mirip keong gitu. Nah, itu bisa kan kayak ya, jadi itulah salah satu bentuk dari design thinking-nya dia gitu. Dari pendekatan yang dia pakai. Nah, itu juga dari buku-buku, misalnya teman-teman suka baca buku, atau bahkan dari video-video MV Korea gitu juga bisa loh. Jadi inspirasi. Ya. Oke, jadi intinya kalian kalau masuk arsi itu ide desain bangunan kalian itu tidak terbatas pada kayak apapun ya, bisa jadi apapun. Bahkan kalian kalau ke Surabaya kalau nggak salah, ke kantor Dapos, gedungnya kantor Dapos itu bentuknya mirip kayak pensil. Kalau kalian tahu dari bagian bawahnya itu inspirasinya dari pensil, bukan dari gedung apapun itu.
Jadi dia di bagian bawahnya kecil, terus semakin ke atas itu semakin lebar itu, persis kayak pensil. Jadi kalian tuh masuk arsi itu jangan membatasi ide kalian. Jadi ya buat desain bangunan itu ya selalu sekreatif kalian itu seperti apa. Tuh. Nah ada pertanyaan dari Kak Dela. Kak, saya tertarik untuk masuk arsi. Masuk arsinya ITS ya Kak? Bagus Kak. Kira-kira yang harus disiapin tuh apa? Oke, jadi kalau arsi sendiri dia tahu aku ya, di seleksinya kan nggak pakai portfolio, ya kan? Ya yaudah, siap persiapan selain hal-hal teknis seperti ujian-ujian, ya persiapkan benar-benar mental ya. Jadi emang kalau di arsitek tuh suka naik turun gitu loh, benar-benar naik turunnya tuh luar biasa, gitu aku bilang. Dan di sini caranya buat kalian tahu berapa mental yang harus disiapkan tuh ya bisa dilihat dari video-video YouTube itu ada juga yang suka share itu. Aku suka sering nonton YouTube orang-orang yang suka nge-vlog tentang dunia arsitekturnya mereka, itu boleh. Terus untuk aplikasi, aku mungkin saranin kalian bisa mulai belajar aplikasi itu sebelum masuk, bahkan sebelum masuk semester 1 gitu. Jadi waktu udah masuk kuliah, udah bisa nih, udah siap gitu kan, kayak udah lebih mudah lagi, tahap-tahap desainnya lebih cepat. Terus nih perbanyak suka lihat-lihat ini ya bangunan gitu, atau belajar untuk peka melihat sesuatu gitu, entah itu bangunan sendiri ataupun permasalahan-permasalahan di sekitar kalian gitu, isu-isu di sekitar kalian gitu. Jadi biar benar-benar ide kalian tuh tereksplor dengan baik. Oke, masuk arsi itu ada kayak apa ya? Syaratnya nggak sih? Maksudnya kayak mata nggak boleh silinder atau apa gitu? Wah, kalau nggak boleh sendiri aku nggak bisa masuk. Nggak. Oh boleh. Mungkin ya pasti paling basic ini ya, nggak boleh buta warna sih. Ya. Oh buta warna. Kan ada tes nih buta warnanya. Itu aja. Iya, setahu aku itu aja. Tapi dengar-dengar arsi itu harus IPA ya, nggak bisa IPA. Iya, sepahaman aku emang harus IPA. Apalagi kalau di ITS itu IPA sih, karena banyak hal-hal teknisnya ya, hal sainsnya itu seperti yang aku sebutin dari di awal tentang sains bangunan, terus konstruksi bangunan itu kan hal-hal, jadi hal yang dasar yang kita udah pelajari di SMA, meskipun kita nggak ngafalin rumusnya ya, tapi konsep-konsep yang dipelajari saat fisika, kimia, biologi itu kepake kok di arsi itu, meskipun nggak secara langsung. Oke, ini terakhir dari aku. Kenapa arsiteknya ITS? Oke, ya. Jadi, aduh gimana ya? Jadi, aku waktu itu mengejar SNMPTN, guys. Jadi, aku waktu itu SMA mengejar SNMPTN. Nah, aku biarnya sih bisa ITB, bukan bisa ITN, bisa yang lain. Nah, tapi aku melihat ini sih, kalau di ITS sendiri tuh masih, apa ya, ini kayak pendapat pribadi aja sih sebenarnya. Masih sedikit gitu dari SMA aku yang di ITS gitu. Jadi aku pengen nyoba. Terus aku ada punya kakak kelas, dia lebih milih bukan sih. Dia waktu milih ITS, terus aku lihat dia enjoy di sana, terus aku pengen nyoba deh gitu. Terus aku lihat ITS tuh juga fokusnya itu ke arah isu sih, tentang isu ya. Jadi isu itu konsep gitu, konsepnya benar-benar banyak banget, yang teori-teorinya tuh benar-benar banyak banget gitu. Itu sih kalau aku, sama deket ya dari rumah gitu. Rumah aku kan di Malang. Jadi biar kalau mau pulang itu gampang. Oke. Semoga saya bisa masuk ke ITS ya Kak. Amin. Amin. Oke. Terakhir tolong kasih tips dong buat mereka yang mau masuk arsi. Kenapa? Kasih tips buat mereka yang mau masuk ke arsi, atau mungkin mereka yang mau masuk ke ITS itu gimana? Oke, jadi kalau misalnya akan mau masuk arsi, nggak apa, jangan takut buat begadang ya, karena begadang tuh teman dekatnya mahasiswa kok guys. Jadi nggak cuma arsitek gitu, tapi semua jurusan tuh begadang nantinya. Terus jangan takut stres, karena kan benar-benar punya temen yang banyak banget buat kerja ya,
Meskipun nanti proyeknya sendiri-sendiri, tapi teman-teman tuh benar-benar membantu banget. Terus di arsitektur itu kalian belajar untuk mengeksplor benar-benar jalan pola pikir kalian gitu. Jadi jangan takut terbatas oleh hal-hal yang sudah ada. Itu sih. Jadi ya arsitek banyak buat dieksplor. Tenang kok. Oke, makasih ya Kak Ana. Itu sedikit pesan dari Kak Ana buat kalian yang pengen masuk arsi. Semoga yang pengen masuk arsi bisa keturutan, apalagi yang pengen masuk ITS. Oke, makasih ya Kak Ana buat waktunya. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut sekarang ke Kak Ana dari TAP, Teknologi Hasil Pertanian. Kak Ana udah masuk? Halo. Halo, oke. Udah siap, Kak? Oh, udah. Oke, saya persilakan ya. Bisa dibantu share PPT-nya? Oh ya, bentar. Oke, terima kasih buat waktunya. Suara saya bisa terdengar? Terima kasih buat waktunya. Selamat datang di Teknologi Hasil Pertanian, jurusan yang menjadi pilihan kedua atau ketiga setelah kedokteran. Next. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ana Siti Fatimah, biasa dipanggil Ana. Alumnus S1 Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Terus sebelumnya D3 Agroindustri Universitas Gadjah Mada. Sekarang sedang bekerja sebagai Quality Assurance dan Document Control Staff di salah satu perusahaan pangan. Kalau ada pertanyaan bisa ini. Terus, apa sih teknologi hasil pertanian? Mungkin dari beberapa orang di sini masih bingung, apa sih teknologi hasil pertanian itu? Terus masih pada mengira kalau teknologi hasil pertanian itu langsung terjun ke pertaniannya, seperti mencangkul, membajak sawah, dan sebagainya. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Karena teknologi hasil pertanian adalah jurusan yang mempelajari ilmu dan teknologi berbagai hasil pertanian, termasuk bahan pangan dan non-pangan. Bahan pangan itu banyak, contohnya sayur-sayuran, kopi, teh, kakao. Nah, terus non-pangannya bisa berupa karet atau tembakau. Tuh. Selanjutnya, next slide, Kak. Terus apa aja sih yang dipelajari kalau masuk ke teknologi hasil pertanian? Hal yang dipelajari itu mulai dari sifat bahan pangan dan hasil pertanian dari pasca panen, terus pengolahan menggunakan teknologi terkini, hingga memperoleh produk bernilai tambah dan memiliki umur simpan yang panjang, sehingga produk itu dapat diterima oleh konsumen. Contohnya, kalau kita ngejual singkong yang baru dipanen, yang belum diapa-apakan, nah itu harga per kilonya misalkan katakanlah 8.000 per kilo. Nah, setelah diproses menggunakan teknologi, jadilah keripik singkong. Harga keripik singkong tentu lebih mahal daripada harga singkong yang langsung dijual. Nah, seperti itu gambarannya. Terlebih lagi apabila kayak keripik singkong yang ada di supermarket kayak Kitela dan lain-lain, itu mereka punya nilai tambah. Kemasannya bagus, terus ada umur simpannya lebih panjang, makanya harganya juga lebih tinggi dibandingkan keripik singkong yang ada di pinggir-pinggir jalan, seperti itu. Next. Nah, sebenarnya kalau di Universitas Mercu Buana Yogyakarta itu nggak milih salah satu jurusan, nggak milih salah satu konsentrasi, tapi
semua ini, 7 ini tuh yang akan dipelajari gitu. Berfokusnya ke 7 ini gitu. 7 ini adalah ketahanan pangan. Itu satu kondisi di mana pangan itu harus disediakan, harus tercukupi oleh negara dan perseorangan. Nah, terus manajemen industri pertanian. Itu bagaimana mengolah sebuah industri yang berbasis hasil pertanian. Contohnya, kalau kita punya industri bakery, nah kita harus bisa tuh memanajemennya gimana, mengelolanya bagaimana gitu. Terus industri hasil tanaman pangan dan perkebunan. Contohnya kacang-kacangan, serealia, umbi-umbian, buah, terus industri teh, kakao, kopi. Tuh. Terus ada industri makanan hasil fermentasi. Hasil fermentasi banyak ya, contohnya yogurt, keju, terus nata de coco, terus tape. Terus ada gizi dan pangan fungsional. Nah, inilah kenapa tadi di awal slide ada tulisan jurusan yang dipilih pilihan kedua atau ketiga setelah kedokteran. Nah, ini karena jurusan teknologi hasil pertanian maupun teknologi pangan itu tuh materi kuliahnya tuh masih bersinggungan, masih berhubungan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di program studi kimia, biologi, industri, gizi, farmasi, bahkan kedokteran. Nah, contohnya ada mata kuliah evaluasi gizi. Nah, itu tuh bersinggungan langsung dengan ilmu klinis. Nah, itu bisa melakukan penelitian, percobaannya menggunakan tipis juga kayak kedokteran, kayak anak-anak gizi gitu. Jadi nanti bisa dilihat tuh misalkan seberapa besar penyerapan mineral pangannya dalam si tikus itu, atau bisa langsung ke manusia juga bisa. Misalkan kita mau mengetahui indeks glikemik atau kadar kolesterol dan sebagainya dari manusia itu terhadap salah satu produk gitu. Nah, selanjutnya itu bioindustri. Bioindustri itu segala fasilitas itu yang menggunakan bahan bakunya itu mikrobiologi. Nah, terus industri hasil laut, perikanan dan peternakan ini contohnya pengalengan sarden, terus pengalengan ikan-ikan, terus pengolahan seafood. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau masuk ke program studi ke jurusan teknologi hasil pertanian, ini karirnya gimana sih Kak? Gitu. Nah, karirnya jangan khawatir, banyak sekali karir yang terbuka, karena selama manusia masih butuh makan, jurusan teknologi hasil pertanian atau teknologi pangan dan yang serumpunnya itu tuh masih akan tetap eksis gitu. Nah, karirnya itu bisa jadi food technologist, entrepreneur, quality control, quality assurance, terus food market researcher, terus tenaga pendidik, bahkan bisa jadi konsultan gizi juga gitu. Next, Kak. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada selama perkuliahan. Jadi yang pertama itu ada praktikum, karena ini kan sains ya, jadi nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya praktikum. Tapi tenang aja, praktikumnya itu selalu berkelompok. Tapi laporannya individu, tapi praktikumnya di laboratoriumnya itu kelompok. Nah, terus praktikumnya itu asik sih, seru gitu. Jadi ada satu praktikum namanya uji sensoris. Nah, uji sensoris ini kalian nanti bakal nyobain berbagai makanan gitu. Nah, itu nanti dinilai gitu. Jadi misalkan ada satu produk baru bakso gitu. Tapi baksonya ada tambahannya kayak jamur atau ditambahin bahan sayur-sayuran lainnya gitu. Nah, itu nanti dicobain sama mahasiswa-mahasiswanya, terus dinilai gitu. Nah, nanti itu yang akan jadi evaluasi sebelum, kalau di industri ya, kalau diterapkan di industri, sebelum produk itu launching ke pasar, nah itu akan di-testing dulu sama researcher-nya. Kayak gitu caranya, gitu. Terus ada
seminar nasional, terus ada kuliah tamu. Kuliah tamu ini menghadirkan berbagai narasumber sih, beda-beda gitu. Kadang dari dinas dinas ketahanan, pangan, dan lain-lainnya gitu. Terus ada kunjungan industri atau field trip. Nah, kunjungan industri atau field trip ini kita nantinya berkunjung langsung ke perusahaan-perusahaan pangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi bisa tahu, benar-benar bisa tahu gimana sih suatu perusahaan itu, suatu industri pangan itu bergerak gitu. Dari mulai mereka misalkan bahan bakunya, terus prosesnya, terus produk jadinya seperti apa, terus distribusinya. Nah, itu kita bisa tahu dari situ. Kan selama perkuliahan kan hanya teori-teori tuh. Nah, di saat kita field trip atau kunjungan industri, itu kita bisa tahu, oh ternyata selama ini yang kita pelajari itu buat ini gitu. Nah, setiap tahunnya itu tujuan dari field trip ini beda-beda gitu, tergantung prodi sih gitu. Jadi kadang ke Indofood, kadang ke Pocari Sweat atau ke Yakult, beda-beda gitu. Terus selanjutnya itu ada himpunan mahasiswa, itu jelas ya. Himpunan mahasiswa juga banyak kegiatannya, kayak dia ada makrab, terus ada pengabdian masyarakat, terus juga menyelenggarakan seminar-seminar juga, terus ada lomba-lomba juga gitu. Itu aja sih mungkin dari aku. Terima kasih. Oke. Menarik ya TAP. Jadi ini aku pengen penasaran nih, mungkin ada alasan lain nggak sih kenapa kok THP itu jadi jurusan pilihan kedua dan ketiga setelah kedokteran? Kenapa kok nggak gizi? Kan lebih ke arah gizi nggak sih? Ya. Oke. Jadi tuh kenapa pilihan kedua atau ketiga? Karena itu kalau dilihat dari sekarang itu tuh orang-orang lagi banyak gitu loh yang minat ke teknologi pangan atau teknologi hasil pertanian, itu tuh lebih banyak gitu loh sekarang akhir-akhir ini gitu. Jadi tuh kayak dia tuh peminatannya lebih tinggi gitu daripada si gizi tadi gitu. Tapi ini beda-beda sih tergantung universitasnya juga gitu. Oke, berarti apakah dulu Kak Ana pernah mendaftar untuk kedokteran? Pernah sih, pernah mau coba kedokteran. Oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa kok akhirnya menjatuhkan pilihan ke THP? Oke. Sebenarnya awalnya nggak tahu ya teknologi hasil pertanian itu apa gitu. Terus ada salah satu kakak tingkatku yang dia tuh masuk ke teknologi hasil pertanian juga gitu. Terus nanya-nanya gimana kuliahnya dan sebagainya. Terus akhirnya ya udah cobain dulu, masuk, ternyata emang seru banget masuk ke jurusan teknologi hasil pertanian gitu. Karena di dalamnya tuh karena banyak banget yang dipelajarin kan, mulai dari bahan baku. Nih bahan baku, misalkan tadi singkong atau umbi-umbian segala macam itu kan masih mentah banget ya gitu. Nah, terus tuh kita diajarin gimana caranya supaya si singkong ini dia bisa tahan lama, dia nggak cepet basi gitu. Nah, terus diajarin juga cara pengolahannya gimana biar dia tuh harganya lebih mahal, lebih tinggi nilainya gitu. Terus banyak sih yang dipelajarin, jadi tuh seru gitu loh. Terus tuh nggak membatasi kreativitas karena setiap mata kuliah itu tuh ada yang namanya praktikum. Bukan setiap mata kuliah. Ada satu praktikum yang dia tuh isinya tentang mengembangkan satu produk gitu. Jadi misalkan ada produk nugget gitu. Nah, nugget yang di pasaran kan adanya cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, nanti dari situ
kami harus bisa mengembangkan nugget yang baru. Itu apa gitu, isinya apa, entah diganti bahannya atau entah diganti yang lebih sehat atau seperti apa gitu. Oke. Ada yang nanya nih dari Kak Diandra L nih. THP itu kalau skripsi nanti penelitiannya harus di laboratorium enggak? Soalnya tetanggaku katanya sampai bikin alat gitu Kak buat ngolah ubi. Sama satu lagi Kak, THP itu mirip kan sama teknologi pangan? Ya, aku jawab yang THP mirip sama teknologi pangan dulu ya. Itu mirip karena satu rumpun. Bedanya kalau teknologi pangan itu berfokusnya ke pangan aja. Kalau pangan aja, jadi misalkan kopi, teh, kakao, sayur, nah buah, nah pokoknya yang pangan. Terus kalau hasil pertanian, teknologi hasil pertanian itu fokusnya ke yang pangan dan non pangan, hasil pertanian non pangan dan pangan. Jadi non pangannya misalkan tadi kayak karet, tembakau, nah itu juga dipelajari nantinya. Terus ditambah lagi yang pangan gitu. Tapi ini beda-beda sih tergantung universitasnya. Ada juga yang dia tuh teknologi hasil pertanian, tapi cuma fokus ke bahan pangannya toh. Itu ada, tergantung universitasnya masing-masing gitu. Terus pertanyaan selanjutnya skripsi ya. Kalau skripsi itu sebenarnya bebas, bisa di laboratorium atau bisa non laboratorium. Kalau laboratorium itu biasanya pengembangan produk gitu. Terus kalau non laboratorium bisa kita market researcher tadi gitu. Jadi survei ke masyarakat tentang satu produk. Nah, itu juga bisa jadi salah satu skripsi gitu. Terus kalau untuk yang tadi ubi-ubi, mengembangkan alat buat ubi, itu juga boleh sebenarnya. Tapi apa ya, menurutku terlalu susah karena mengeluarkan banyak tenaga dan banyak biaya gitu sampai bikin alat gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu juga boleh gitu. Oke. Pernah struggle Pak waktu kuliah? Oh, sudah pasti ya, karena pasti ya. sudah pasti. Di semester 2 ya, semester 2 itu iya benar, karena mungkin masih adaptasi kali ya. Di semester 2 itu tuh sempet kayak pengen, aduh ini pindah jurusan aja kali ya gitu. Sempet karena praktikum terus gitu kan. Praktikumnya jalan, terus organisasi jalan, terus banyak proyek-proyek yang lainnya juga, belum proyek dosen gitu-gitu juga banyak itu. Jadi kayak ngerasa pengen nyerah tuh pernah setiap mahasiswa mesti pernah ngerasain itu gitu. Setiap mahasiswa tuh mesti pernah ngerasa pengen pindah jurusan gitu. Aku rasa gitu sih gitu. Itu pernah, tapi setelah berhasil ngelewatin yang semester 2 itu, terus ke semester 3 itu tuh lebih lebih kayak ini ternyata sesuai dengan yang aku mau gitu. Karena semester awal-awal 1-2 itu tuh mata kuliahnya masih umum gitu. Masih kayak fisika ada, kimia ada, matematika ada, yang dia tuh belum tahu diterapinya kemana gitu. Sedangkan kalau udah semester 3 ke atas, itu tuh udah mulai yang menjurus banget ke teknologi hasil pertanian gitu. Oke, jadi buat yang nggak tahu, jadi kadang itu ada beberapa universitas itu yang mata kuliah umumnya itu di semester 1, semester 2. Tapi ada yang semuanya itu ditumpuk di semester pertama. Jadi semester kedua itu biasanya udah ada yang penjurusan, udah malah lebih mengkutuk lagi untuk mata kuliahnya. Jadi itu memang tergantung setiap universitasnya. Cuman proses adaptasi tetap penting ya. Nah, pertanyaanku nih soal proses adaptasi.
itu kenapa kok tiba-tiba kakak memutuskan untuk lanjut? Maksudnya pasti ada satu momen kan, kayak ada momen tertentu yang bikin kakak, oh aku masih bisa lanjut kok. Ya, waktu itu karena udah dipercaya gitu loh sama dosen buat bantuin penelitiannya beliau gitu. Jadi kayak mau nggak mau nih aku harus lanjut di sini gitu. Itu jadi satu momen yang buat aku kayaknya harus lanjut di sini gitu. Tapi ternyata setelah penelitian itu jadi lebih gampang gitu loh, karena lebih tahu gimana sih kedepannya teknologi hasil pertanian itu gitu. Oke. Itu jadi apa ya? Kalau kalian ikut webinar kita yang kemarin, itu Pak Doan pernah bilang bahwa menjilat dosen itu juga penting. Jadi kalian kalau kuliah jangan lupa untuk menjilat dosen ya. Menjilat dalam arti positif ya, bukan maksud artinya negatif. Jadi maksudnya kayak kalian tuh ya kalau kalian udah tahu ya tanya aja lah pokoknya. Apa ya? Cari muka ya. Sama dosen itu penting. Jadi kalian bisa dapat apa ya? Kayak istilah kalian bisa ikut project dosen, kalian bisa ikut apa ya? Ya project dosen terutama ya Kak ya. Itu bisa kalian masukin ke CV waktu kalian selesai lulus, itu bisa kalian masukin. Dan itu lumayan membantu banget biasanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Diandra lagi. Kalau THP itu bisa kerja di perusahaan makanan gitu, maksudnya apa banyak praktikumnya Pak? Bisa diulangi Kak pertanyaannya? Kalau THP bisa kerja di perusahaan makanan gitu, maksudnya apa banyak praktikumnya? Aku juga nggak paham. Mari kita panggil Kak Diandra. Kak Diandra, boleh open mic silakan. Halo. Oh. Kalau THP bisa kerja di Nutrifood nggak Pak? Kayak Nestle atau gitu. Oh, iya tentu aja bisa banget karena memang arahnya ke situ, ke industri pangan ya. Jadi tapi nggak semua posisi ya. Kayak misalkan ada yang namanya quality control, terus ada yang namanya quality assurance yang kayak aku sekarang kerja itu quality assurance gitu. Terus itu tuh bisa masuk ke perusahaan-perusahaan pangan yang ada di Indonesia, entah itu yang dia skala kecil maupun sampai besar juga bisa gitu. Sama yang ini Kak, berarti kalau di THP sibuk banget ya, banyak praktikum di lab. Sibuk atau enggak itu sebenarnya tergantung orangnya ya gitu. Terus banyak praktikum di lab, iya benar, banyak praktikum di lab. Karena apa ya? Kalau cuma teori-teori aja, itu tuh nanti nggak punya gambaran gitu loh. Buat nanti diterapin di dunia kerja, itu tuh nggak ada gambaran gitu. Tapi kalau setelah kalian praktikum, terus nyusun laporan, terus menganalisa, ini kok kayak gini ya gitu. Ini kok setelah dicampur ini jadi kayak gini ya, setelah ditambah ini jadi kayak gini ya. Nah, itu tuh nanti yang bikin kalian jadi lebih mau berpikir lagi, lebih penasaran lagi, lebih pengen tahu lagi. Nah, gitu. Jadi itu nanti sangat berguna buat nantinya kalau udah kerja gitu. Oke, berarti itu tergantung apa ya, manajemen waktu kali Kak ya? Iya, benar. Nah, soal manajemen waktu nih, boleh spill dong manajemen waktunya dulu gimana? Kan bikin praktikum, terus laporannya individu pula. Ya, jadi ikut organisasi. Nah, jadi kalau aku kan praktikum ada, terus bikin praktikumnya kelompok sebenarnya, tapi laporannya selalu individu. Nah itu, tapi sebenarnya itu lebih menyenangkan karena kalau laporannya juga kelompok susah karena setiap orang beda-beda ya jadwalnya, terus pemikirannya juga beda-beda gitu. Nah, terus bagaimana manajemen waktunya itu, kalau aku selalu bikin to-do list ya. Misalkan laporan yang ini, laporan mata kuliah kimia, atau laporan mata kuliah
evaluasi gizi itu harus dikumpulin hari apa gitu. Dan diusahakan tuh jangan ngerjain laporan itu H-1 ya, malamnya gitu, terus besoknya dikumpulin. SKS. Itu nanti ya SKS itu nanti nggak maksimal gitu. Terus organisasi jalan, alhamdulillahnya itu karena organisasinya tuh kalau di organisasi himpunan mahasiswa jurusan itu tuh masih bareng-barengnya teman-teman sejurusan gitu loh. Jadi masih bisa disesuaikan waktunya gitu karena sama-sama gitu. Karena jadwal kuliahnya sama gitu. Nah, terus ikut project dosen gitu-gitu. Tapi yang paling penting itu sih bikin to-do list, apa aja yang harus deadline-nya kapan, apa aja yang harus dikerjain hari ini gitu. Sama disiplin sih, udah itu aja. Oke. Kalau suka dukanya apa nih? Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya itu sukanya tuh sama temen-temen sih yang pasti ya, karena kalau ngerjain laporan kadang sampai begadang, sampai tidur di satu kos temen gitu. Nanti tidurnya gantian. Jadi ada yang ngerjain laporan, terus nanti dia yang satunya tidur, terus nanti gantian dibangunin gitu-gitu biar nggak telat dan biar selesai semuanya laporannya gitu. Nah, itu terus sama sukanya tuh kalau di jurusan teknologi hasil pertanian itu tadi kita bisa ngembangin apapun gitu, nggak terbatas apapun gitu, hal-hal yang teraneh pun bisa gitu loh, entah itu makanan yang nggak tahu gitu apa itu tuh bisa gitu, nggak terbatas apapun gitu. Terus kalau dukanya apa ya? Dukanya tuh kadang kalau ada kelompok ya, kalau kerja kelompok atau praktikum, terus ada satu mahasiswa yang dia nggak bukan enggak sih, tapi kayak kurang bertanggung jawab gitu. Nah itu berduka banget. Terus yang paling bikin berduka adalah kalau mecahin alat laboratorium karena mahal. Gitu. Iya, alat laboratorium. Oke, kalau habis gitu nggak ada lagi nggak dukanya? Udah Nggak sih ya? itu aja dukanya. Lebih banyak sukanya ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, THP itu ada di universitas mana aja sih? THP tuh kalau THP-nya aja itu tuh ada di UNS juga punya D3 THP. Terus S1-nya UNS itu ITP, Ilmu Teknologi Pangan. Terus kalau di UGM itu ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, itu mirip sama THP karena dia mempelajari yang pangan dan non pangan gitu. Okay. Terus ada di UB juga punya. UB, terus Universitas Muhammadiyah Semarang itu juga punya. Okay. Terus banyak itu. Itu tapi bukan jurusan baru kan ya? Bukan jurusan baru. Udah ada sejak lama. Berarti pembedaannya dia secara spesifik dengan teknologi pangan itu cuma karena THP itu bisa untuk non pangan gitu aja ya? Iya, gitu aja. Oke. Oke. Terakhir nih, kakak pengen kasih tips apa buat mereka yang pengen masuk THP? Lagi mau SBM ya? Kakak dulu masuk swasta, sorry ya? Iya. Kakak mau kuliah nih, tipsnya apa? Kalau
mau masuk ke jurusan teknologi hasil pertanian, itu boleh banget sih, terbuka luas gitu kesempatannya gitu. Kesempatannya terbuka luas, mau jenjang karirnya juga oke gitu, karirnya banyak, pilihan karirnya. Terus dijamin nggak membosankan karena bakal berinovasi dengan makanan gitu. Itu terus tipsnya cobain aja dulu pokoknya. Terus ambil kesempatan yang ada gitu. Karena kan dulu kan aku juga D3 dulu tuh di UGM. Terus baru lanjut S1 di Mercu Buana Yogyakarta gitu. Oke. Sekian dari Kak Ana. Terima kasih Kak buat waktunya sore ini udah mau nambahin pengalamannya. Semoga bermanfaat buat anak-anak ini. Oke. Kita ambil kesimpulan kali ya. Jadi kesimpulannya hari ini dari dari kali ini aja ya. Dari beberapa webinar udah kita adain, kita udah ngadain kurang lebih sekitar 2 kali webinar ya. Ini yang ketiga. Itu kalian kalau mau masuk kuliah itu jangan kayak, Kak aku pengen masuk kuliah karena jurusannya keren. Enggak. Kak aku pengen masuk kuliah karena temanku masuk. Itu nggak boleh juga. Jadi kalian masuk kuliah ya, kalian masuk aja karena kalian memang pengen dapat ilmunya gitu loh. Dan juga kayak jurusannya Kak Ana itu, bahwa kalian kuliah itu bukan cuma sekedar kalian dapat ilmunya aja, tapi ada beberapa hal lain yang bisa kalian dapetin. Kayak design thinking itu nggak pernah kalian diajarkan di sekolah, itu nggak pernah diajarkan secara khusus ya, dan itu bisa kalian dapetin waktu kuliah aja gitu loh. Dan kenapa penting itu untuk buat kalian masuk ke dunia kerja itu dipakai banget tentang design thinking gitu. Oke, next. Halo. Oke, aku mau panggil rekanku satu orang nih buat jelasin ini apa sih sebenarnya. Kak Dion. Yaudah aku bacain aja deh. Kayaknya Kak Dion lagi berhalangan juga. Oke, jadi dari kita kampus Bu itu kita punya program kalian untuk konsultasi lanjut dengan pemateri-pemateri dari beberapa webinar kita yang udah kita adain. Itu khusus ada untuk kalian bulan ini kita masih di harga 35.000 dan ada beberapa benefit yang tidak bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut webinar ini aja. Contohnya tentang mata kuliah dan tugas jurusan itu kalian akan dikasih tahu lebih dalam, lebih lanjut lagi kalau kalian ikut konsultasi kita. Terus kemudian tentang prospek karir dan sebagainya itu juga kalian dapetin. Jadi kalian kalau di sini kan cuma dapat kayak kalau misalnya jurusan ini bisa kerja apa ya? Oh bisa kerja ini. Tapi kalau kalian ikut konsultasi kalian bakal dapat lebih lanjut lagi, kayak bisa masuk ke perusahaan ini. Itu nanti kalian tuh yang dibutuhkan tuh kayak ini gitu loh. Kayak kalian tuh lebih butuh untuk ilmunya yang kepake itu bakalan yang ini gitu. Nah terus habis itu kalian juga dapat info detail tentang magang, KKN itu seperti apa, karena kan kalian nggak dapat nih di sini tentang magangnya gimana sih Kak, KKN-nya gimana. Nah itu kan kalian nggak dapat. Terus juga kita kasih silabus. Jadi silabus itu kayak isinya tentang mata kuliah dari jurusan yang kalian pengen tahu. Nah tentang silabus ini memang di setiap kampus itu beda-beda, tapi yang berbedanya itu cuma namanya aja sama urutannya. Jadi kadang ada di kampus A itu dia naruhnya di semester 1, tapi di kampus B itu dia naruh di semester 2. Tapi sebenarnya sama nggak? Sama banget. Jadi yang mungkin yang beda cuma namanya aja sama penempatan waktunya itu kapan. Jadi ada yang kampus itu yang naruh mata kuliah umum itu malah ditaruh di akhir. Itu juga ada. Gitu. Next. Dan kita punya lebih dari 30 jurusan sih. Lebih dari 30, dan jurusannya itu macam-macam, mulai dari jurusan yang umum banget sampai jurusan yang kayak kalian tuh jarang banget kedengeran gitu. Ada teknik informatika juga kita punya, kedokteran, ada kafe, psikologi, tuh. Next. Jadi kalau kalian mau ikut langsung aja daftar, chat kita di WA bisa, di Instagram bisa, nanti kita janjian waktunya.
Oke, ini adalah feedback form yang kalian harus isi kalau kalian pengen dapat sertifikat. Itu sertifikatnya kita berdasarkan hasil feedback form yang udah kalian isi ini ya. Kita kasih waktu kalian 5 menit untuk isi. Oke, sambil kalian ngisi feedback form, aku pengen jelasin dikit tentang webinar kita. Jadi kita punya webinar yang terakhir banget terakhirnya sebelum kalian memutuskan untuk daftar kuliah nih untuk semester ini yang SBM dan yang mau UTBK ya. Jadi kemarin ada yang request nih, Kak, aku minta jurusan kedokteran lagi. Oke, kita turutin kalian ada minggu depan tanggal 16 itu ini jurusan webinar kita yang terakhir dari jurusan kedokteran, ekonomi pembangunan, teknik elektro, dan desain produk. Nah, ini jurusannya terutama desain produk ya. Mungkin dari beberapa dari kalian belum tahu tentang desain produk itu apa. Jadi kalian langsung bisa aja daftar, atau mungkin teman kalian kalau mau daftar boleh langsung daftar aja. Nah, buat kalian yang udah daftar, nggak usah daftar lagi, nggak apa-apa. Nanti langsung kita kasih linknya di grup ya. Tuh, untuk jamnya sama, jam 2, tanggal 16 April minggu depan. Oke, isi feedbacknya gimana, Kak? Itu ada linknya, kalian ketik aja linknya di browser kalian. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system.
Oke, sekian dari webinar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga pemateri kita hari ini sudah memberikan materi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sini yang mau kuliah. Kita ketemu lagi minggu depan di jurusan yang berbeda. Semoga bermanfaat, dan untuk yang berpuasa saya ucapkan selamat puasa dan semoga lancar. Terima kasih.